Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Jamaah duhur rahimakumullah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini kita bertemu di dalam keadaan sehat walafiat di bulan Januari. Meskipun sudah sepekan, saya sampaikan selamat tahun baru 2026. Mudah-mudahan dengan ganti tahun, tambah umur, tetap sehat walafiat dan berkah usia kita. Amin ya rabbal alamin. Salat salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mohon maaf sebagian muslim ya karena dalam rangka ketaatannya atau kecintaannya kepada Islam dan sejarah kaum muslimin, ada yang enggak berkenan kalau menyebut tahun baru dengan ucapan selamat dan sebagainya. Dengan alasan karena kalender Masehi itu kan kalender Gregorius, itu Januari sampai Desember itu kan nama-nama dewa. Nah, terlepas dari itu, maka saya ingin sampaikan memang sejarahnya seperti itu, tetapi hari ini fakta semua aktivitas, kegiatan, data kita itu semua menggunakan kalender Masehi. Ya. Jadi kalau kita sampai nggak hafal tanggal Masehi, iso lali bayaran. Ya kan? Kapan tanggal bayaran ini? Karena semua pakai Masehi. Salah? Oh tidak. Kok nggak pakai Hijriah? Inilah namanya pertarungan peradaban. Selalu yang mendominasi itu yang kemudian, semua yang menang, yang pernah menang itu selalu yang mendominasi. Contoh sederhana Bapak Ibu, mohon maaf, di kampung kita itu kan sudah mulai jarang ketemu uleg-uleg, siwur, ya kan? Ya karena memang peradaban kita diganti dengan blender. Dan akan selalu begitu. Semua permainan anak-anak kita, bahkan ketika kita kecil, engklek, cidongpet, bubak sodor, main kelereng, lompat tali, hilang semua Pak. Kalah karo Mobile Legends. Iya. Dakon, bekelan, hilang semua. Ya itulah peradaban yang kuat yang akan kemudian mendominasi. Apalagi kemudian budaya kita, menurut saya peradaban kita. Kalau kemudian hari ini kita mau main bentek sekangelan pun. Ya kan? Dulu bentek itu asa keterampilan ting bus kan begitu tuh. Hari ini teng bus ngantem mobil kan begitu. Totalan kan gitu tuh. Iya. Situasinya sudah berbeda. Gang main setinan, main kelereng, naswoan, so senani RT ini tahu. Ya kan karena ngelubangi wis di aspal, wis paving di keramik, masuk yang sudah dicor, masuk dibolongi meh dolanan. Ada situasi seperti itu. Ya termasuk, ya mohon maaf ya, seusia saya mungkin masih kenal sentong. Kamar paling belakang. Saya ini mohon maaf, manggon ning perumahan sentongnya sopo. Iya kan, jangankan mikir sentong, mikir kamar yang angel ra karuan begitu. Budaya begitu Bapak Ibu, bahwa kemudian tapi kemudian kita sebagai muslim tetap tidak bisa dan tidak boleh meninggalkan kalender Hijriah kita. Tapi fakta kita semuanya, data-data kita pakai kalender Masehi. Ya itu nggak perlu dipersoalkan, itu Januari ini nama dewa, wong kita nggak bakal nyembah Pak. Ya kan itu hanya untuk tetenger saja, tanda saja. Coba sesoleh apapun ada enggak yang hafal kapan tanggal lahir bulan Hijriahnya, tahunnya? Ada enggak? Yang lahirnya tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, Hijriah? Pak Yayu apa loh Pak? Ya kira-kira loh Pak ya. Hanya mungkin ada 1-2. Tapi ya itulah peradaban, maka tidak perlu dipersoalkan. Hanya bahwa kita pakai tahun kalender Masehi, tapi kalender Hijriah tidak boleh kita lupakan. Kenapa?
karena amalan ibadah kita, terutama sholat dan ibadah tertentu, puasa, haji itu pakainya hijriyah semua. Puasa tengah bulan Yaumul Bid itu ya pakai hijriyah. Puasa tanggal 9 pas Arafah juga pakai hijriyah. Idul Fitri, Idul Adha semuanya pakai hijriyah. Tapi karena kemudian tidak kita pakai rutin, ya rata-rata kita nggak hafal. Ya, mau dibuktikan boleh Pak. Mari kita buktikan bahwa kita nggak hafal. Ya kan, Muharram, yes, menang tetepan Pak Angel Pak. Ya kan, iya Muharram, Safar, Rabiul Ula, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah yang unik lagi adalah kita orang, maaf yang Jawa, orang Jawa itu punya kalender sendiri Pak. Suro, Sabar, Mulut, Batu Mulut, Madil Awal, Madil Akhir, Rajab, Ruwah, Poso, Sawal, Abid, Besar. Ini sing apal 50 munggah loh Bang. Ya kan gitu loh, iya. 30 medun yakin raiso yakin Pak. Iya, kenapa? Lagi-lagi soal peradaban Pak. Tertutup, bukan tertindas, tertutup budaya kita karena nggak kita pakai, maka nggak banyak yang hafal. Tapi yang buat kita uniknya adalah kalender Jawa itu setelah kita amati, kita cermati, kita teliti, kita perhatikan, ternyata kalender Hijriyah yang dijawakan. Artinya seandainya orang Jawa itu hafal nama-nama bulan Jawa, hakikatnya dia hafal bulan Hijriyah. Namanya mirip, tanggalnya bareng, ganti bulan bareng, ganti tahun bareng. Karena memang itu kalender Hijriyah yang di lisan Jawakan, bukan di bahasa Jawakan, lebih tepatnya di lisan Jawakan. Muharram, orang kita menyebutnya Suro. Karena di bulan Muharram ada hari Asyura, tanggal 10. Orang Jawa kadang-kadang double tanggal 10 Asyura. Padahal 10 Asyura itu ya 10 itu. Ya sama dengan godok jarang, liwat sego itu. Ya kan godok jarang itu sebenarnya salah toh. Kudune yang godok banyu gen dadi jarang, liwat beras gen dadi sego kan gitu. Tapi kita ngliwet sego godok jarang biasa, enggak perlu jadi masalah. 10 Muharram atau Asyura. Nah, di Jawa ada bubur suran. Bubur suran mesti tanggal 10 itu, Asyura. Nah, orang Jawa menyebut Asyura diringkes jadi Suro. Alhamdulillah Asyura diambil belakangnya jadi Suro. Ya, tidak diambil depannya Pak ya. Yes, alhamdulillah kan Asyura diambil belakangnya jadi Suro, tidak diambil depannya. Mohon maaf, inilah orang Jawa sering ringkes Pak. Loh namanya Suprayitno, mohon maaf. Orang yang panggilnya Yitno. Bahkan neng kampung itu Lekno. Iya, neng kota tekan desa, Pak, baleme Pak Suprayitno pundi nggih? Wah, Suprayitno sapa ya itu? Anu sing merantau teng Jakarta. Oh, Lekno gitu ya. Ternyata iya, sekitarnya nggak ngerti nama lengkapnya Suprayitno. Manggilnya No, paling banter Yitno. Nggak ada yang ngundang Supra, ora eneng Pak. Ya kan? Nah, orang Jawa begitu. Loh, jangankan nama panjang, nama pendek aja diringkes depan namanya Soleh yang undangi lah, ngono tok Pak. Ya kita begitu Bapak Ibu. Tapi sesungguhnya bukan masalah Asyura menjadi Suro karena namanya. Yang sok problem kan maknanya yang berubah, bergeser dari bulan mulia menjadi bulan yang enggak baik. Ya, satu. Yang kedua, Sofar kita menyebutnya Sapar. Lidah Jawa Pak. Sofar jadi Sapar. So jadi sa, fa jadi pa, Sapar. Maka jangan kaget kalau di desa, di kampung, mimpin donga itu Al-Fatihah. Iya, memang kalau dipakai ngaji tajwid itu artinya bacaannya salah, artinya berubah. Tapi Allah tahu, sing muni wong Jawa sing lihat angel apa. Ya, daripada kon melet dikerok kan gitu. Ken iso Al-Fatihah, angel banget teman. Tidak semua orang bisa dan di kampung Al-Fatihah itu sudah. Karena Allah tahu yang dimaksud Al-Fatihah itu ya Al-Fatihah itu. Ya, ini mohon maaf ya, bukan gampang kayak agama, tapi supaya kemudian orang bisa menerima yang memiliki kemampuan terbatas, tapi dia ingin beragama dengan baik. Ya,
Berikutnya bulan Rabiul Awal. Orang Jawa menyebutnya mulut. Suro, Sapar, mulut. Karena di bulan Rabiul Awal Rasulullah dilahirkan. Yang dilahirkan bahasa Arabnya maulud. Maf'ul, maulud, yang dilahirkan. Orang Jawa ngeringkes jadi mulut. Orang Jawa nggak bakal kenal bulan mulut kalau Islam nggak sampai ke tanah Jawa. Karena ini bulan kelahiran Kanjeng Nabi. Iya. Makanya mohon maaf, kita orang bahasan politik silakan, tapi jangan sampai kebenciannya kepada seseorang, kepada kelompok tertentu membuat anti Arab. Karena di Jawa itu susah untuk lepas dari pengaruh Arab, Pak. Ya yakin, Pak. Nama-nama istilah banyak yang berbau Arab. Yang di bos bungkus selamat. Selamat itu bahasa Arab loh, Pak. Tapi uangnya mati. Mati bahasa Arab loh, Pak. Ganti wae meninggal dunia. Dunia bahasa Arab. Iya, mati, maut, ya. Dunia itu bahasa Arab. Lah terus ya mayat bahasa Arab, Pak. Jenazah bahasa Arab. Jasadnya jasad bahasa Arab. Mau diganti bangkai, enggak enak banget tuh. Telah tewas tetangga kita, bangkainya enggak enak banget. Iya kan, loh ini kalau harus diakui, Pak. Akan dimakamkan. Makam bahasa Arab loh, Pak. Akan dikuburkan, kubur juga bahasa Arab. Masa telah tewas tetangga kita, bangkainya mau dibeleseki, enak-enak apa, Pak. Jadi mohon maaf ya, enggak usah anti Arab, enggak usah anti Cina, enggak usah anti siapapun, karena itu ciptaan Allah semuanya, ya kan? Jangan sampai, maaf kadang-kadang berpolitik di medsos macam-macam kadang-kadang seperti itu. Ya jangan termasuk maaf ya, yang pernah merasa suka dengan Habib atau enggak suka dengan Habib, enggak usah berlebihan. Biasa saja, manusia kalau benar ya dihormati, keliru dilengke, gitu aja. Iya, Bapak Ibu, enggak usah kecewa, tuh tak ambungi tangannya jebuli wingi remi, misalnya kan begitu, ya enggak usah rasa begitu loh Bapak Ibu sekalian, biasa saja. Ya, makanya saya begitu, gue rasa ngambungi tanganku, tahunya kalau kartu domino, pada itu soal betul ya. Ya, kira-kira begitu, enggak apa-apa. Ya, istilah-istilah kenegaraan, DPR, MPR, Mahkamah Agung, pengadilan, kehakiman, semuanya bahasa Arab loh. Iya, MPR, 3 kata, majlis itu bahasa Arab, jalasa yajlis itu majlis, permusyawaratan dari kata syuro, musyawarah, ro'yah itu bahasa Arab semuanya, yang menjadi pertanggungan, yang harus dipikirkan, yang harus diurusi, ro'yah, bahasa Arab. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat itu kata Arab semua. Mau diganti apa aja lah. Kan angel banget gitu, mau diganti istilah yang lain. Mahkamah, hakim, pengadilan, kehakiman, wasit, itu semua bahasa Arab. Jadi terlalu dalam pengaruh Arab di Indonesia karena pengaruh Islam yang begitu kuat. Nah, bulan berikutnya Rabiul Akhir, orang Jawa tambah ringkes, Pak. Mbah, bermulut apa mbah? Bakdo mulut. Ngondoi mbah ya. Ejal. Maaf iki jane bingung apa orang angel, Pak. Habis mulut apa? Jawabannya bakdo mulut. Coba, Pak. Itu kalau nggak kecerdasan yang hebat nggak bisa loh, Pak, punya ide begitu. Bakda itu artinya sesudah loh, Pak. Bar kuwi wong ditakoni, "Mbah, bar mulut apa?" Bakdo mulut. Ngono tok, Pak. Lah ya apa? Ya kuwi bakdo mulut udah. Iya, rasa ngayal bar mulut kan udah. Kira-kira terjemahan bebasnya begitu, Pak. Bulan berikutnya Jumadil Awal, lesan Jawa Madil Awal. Itu aslinya 2 kata terpisah disambung oleh orang Jawa. Jumadil Akhir, Madil Akhir. Rojab, Rejeb. Iya, Pak. Jadi semakin jelas bulan Jawa itu bulan Hijriyah. Cuma di bahasa Jawa kan. Syakban, kita menyebutnya Ruah. Kenapa? Karena sebagian masyarakat Jawa itu kalau di bulan Syakban menjelang puasa, mereka kan rame-rame datang bersih-bersih kubur. Ada orang tanya ke saya, "Ustaz, hukumnya bersih-bersih kubur gimana?" Saya tanya, "Lah, takonmu hukumnya kenapa?" Enggak, maksud saya zaman Nabi ada apa enggak? Itu bisa diikuti apa enggak? Saya jawabnya ringan. Jangankan zaman Nabi, sampai sekarang di Arab ora ana wong resik-resik kubur, Mas. Sing diresiki apane gitu. Iya kan, mbok sapu mbleduk kabeh to Mas.
Ya kan, tidak perlu. Beda dengan kuburan di Jawa, ndure pohon Kamboja, kemudian ada pohonnya, ada daunnya, bawahnya rumput alang-alang. Loh, kalau nggak dibersihkan kan ya disawang rapi. Iya kan? Misalnya, oh itu kan nggak ada efeknya, betul. Bagi yang dimakamkan dibersihkan, kalau nggak ada efek. Tapi maaf, ketika datang pemakaman berikutnya, gue kotor banget kan orang nggak nyaman, maka kemudian dibersihkan saja. Iya. Jadi masalahnya bukan soal dibersihkan apa tidak. Itu karena kemudian ziarah mendoakan. Yang didoakan itu kalau satu namanya roh, kalau banyak namanya arwah. Di sini mendoakan roh, di situ mendoakan arwah. Akhirnya roh dan arwah digabung jadi ruah. Loh ini orang Arab ya bingung loh Pak. Loh iya, kalau urusan begini orang Jawa, orang Indonesia itu jagonya Bapak. Ya, maka loh yang penting kan saya pernah tanya, loh Ustaz hukumnya ziarah kubur? Boleh, wong Nabi juga berziarah. Yang diingatkan Nabi itu, jangan berziarah, dulu aku pernah melarang kalian berziarah. Karena ketika ziarah orang keliru, bukan mendoakan tapi minta-minta. Nah ketika kaum muslimin akidahnya sudah mapan, sudah benar pemahamannya, maka diizinkan lagi berziarah. Jadi yang dikhawatirkan ziarah itu kan minta-mintanya itu. Nah, sampai itu kuburan, orang dongake malah cekelan patok, Mbah. Putune moro kabeh, Mbah. Nyuwun pangestune. Itu kalau disauri kok ngesor rame lho, Pak. Yo. Piye kabare le? Enak zamanku to. Sudah rame meneh. Maka Bapak yang dirahmati Allah, tidak perlu begitu. Ya. Ziarah. Wong Nabi juga kan pernah tuh Aisyah tidur bangun nyari suaminya nggak ada, maksudnya Rasulullah. Ternyata Rasulullah sedang di makbarah, di pemakaman, sedang mendoakan kaum muslimin. Ya, maka kemudian dianjurkan ketika masuk kubur kan mendoakan, minimal mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlat diyar atau ya ahlal kubur minal mu'minin wal muslimin. Karena kita salam keselamatan khususnya untuk orang yang muslim dan mukmin. Kan begitu. Dan ini sekaligus tambahan catatan, salam kan ada 3, yang wajib dijawab, tidak boleh dijawab, dan yang jawabannya enggak kita dengar. Yang pertama kan wajib dijawab, saya kan jenengan ke saya kan wajib dijawab. Yang kedua salam yang tidak boleh dijawab, salamnya orang sholat. Imamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rasamuni waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak perlu Pak. Ya karena memang dia bukan sama ketika kita lagi zikir, duduk, merenung, sebelah kita sholat sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napa bro? Enggak perlu begitu kan. Karena memang bukan itu bagian salam dalam sholat, jadi tidak perlu dijawab. Yang ketiga salam yang jawabannya enggak kita dengar, yaitu salam kita kepada ahli kubur. Itu kalau kurungu ya geger Pak. Mungkin kita enggak doyan makan. Ya, maka Allah lindungi kita, sayang kepada kita, telinga kita terbatas, tidak bisa mendengar sesuatu yang seperti itu. Hanya Rasul saja yang bisa mendengar itu. Dan kemudian untuk apa? Untuk mengisahkan kepada umatnya. Sebab kalau setiap orang bisa ngrungu, peluang cerita ngapusi mesti dhuwur, Pak. Aku krungu ngene bos. Lho wis kacau, Pak. Ya, maka yang terjaga kemaksumannya, terjaga kejujurannya Rasulullah, maka hanya Rasulullah yang bisa mendengar, yang lain tidak. Karena kalau orang lain bisa, seperti kita bisa, itu potensial cerita sakarape dhewe, Pak. Iso tambah-tambahi, ngarang, jebol plafon, ngono barang enggak. So cerita warna-warna kan begitu. Ya, maka Bapak Ibu, ini bulan berikutnya namanya Ramadan. Orang Jawa nyebutnya poso. Recep, Ruah, Poso. Ini bagus, Pak. Masyarakat Indonesia itu ngerti kalau Ramadan bulan puasa. Bulan berikutnya Syawal. Orang sebagian Jawa menyebutnya Bodo. Bakdo, Bodo. Lebaran, puasanya selesai. Bulan berikutnya Dzulqa'dah. Orang Semarang nyebutnya Apit karena di Apit Idul Fitri dan Idul Adha. Yang terakhir Dzulhijjah, bulan besar, bulan haji. Orang Jawa menyebutnya sasi besar, dan di sini puncaknya orang mantu sebelum ketemu suro. Ya kan? Maka kadang-kadang kalau bulan besar itu ya sebagian rodo ngeluh, bahkan hari Minggu nombor undangan sampai 5 tempat. Maka kalau pengen sukses itu mantulah di bulan suro. Insya Allah orang saingan 11 berarti. Iya. Nah, Januari, Desember, suro besar, Muharram, Dzulhijjah,
Hakikatnya sama Bapak Ibu. Kita nggak perlu berdebat yang mau sama, semua hakikatnya sama. Wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalq afala yaqilun. Surat Yasin 68. Siapa yang menemui ganti tahun berarti tambah umur. Tambah umur berarti tambah tua. Iya kan? Tambah tua itu berarti pensiun Pak, bukan mati Pak ya. Maaf kalau mati urusan Allah Pak. Ya. Karena begini. Umur itu yang tahu hanya Allah. Saya sudah berulang sampaikan, bayi lahir mati banyak, orang tua sehat-sehat gak kurang-kurang. Di rumah sakit opnam sembuh, yang gak opnam mati. Ya kan, sing loro dibesuk mulai, sing besuk bablas sobat. Ya. Koma seminggu koma tok, rak titik-titik. Seneng omah ra nganggo koma langsung tanda seru. Mati kan betul. Anak mengantarkan orang tuanya normal, tapi tidak sedikit orang tua mengantarkan pemakaman anaknya. Cucu mengantarkan kakek neneknya wajar, tapi nggak sedikit kakek nenek mengantarkan pemakaman cucunya. Makanya mohon maaf kalau mau ngomong sing hati-hati. Kayak mbahmu, setuwa paling perang dinonah. Jebule kowe dhewe ngono dhewe ta, Pak. Iya, yang jamin duluan kakek nenek siapa kan? Nggak ada Bapak. Ya. Mati itu kalau sudah waktunya ya nggak bisa dihindari, kalau belum waktunya dipaksa ya nggak bisa. Iya, kalau belum waktunya bunuh diri gagal loh Pak. Loh, saya pernah menemui itu Pak. Ada orang teriak-teriak di rumahnya, kemudian kita kedor pintunya, ternyata ada kursi roboh, dia terlentang, tapi di lehernya ada tali. Ya kita tanya, kenapa Mbak? Pengen bunuh diri malah talinya pedot. Ya Allah Mbak, lah kowe iki lemu taline keciliken Mbak. Sik nanti dilo tak goleke sing gedhe ya. Dia malah ojo ngono. Dan sampai itu peristiwa 3 tahun yang lalu. Hari ini orangnya sehat, Pak. Cuma saya kalau ketemu enggak tekan muni. Memang ini harap. Enggak begitu. Enggak sampai. Sekarang sudah hampir 65 umurnya. Iya. Di umur 30 pengen mati, sampai hari ini sehat, Pak. Dulu ada anak SMA, ujian nasional enggak lulus. Menurut hitungan semua orang dia lulus, tapi karena pas drop enggak lulus, Bapak. Dulu kan 3 atau 4 pelajarannya, kalau enggak salah satunya gagal ya enggak lulus semua. Nekat bunuh diri, Pak. Tidur di atas rel kereta api, lehernya dipasang di atas rel, tengkurap, Pak. Tapi sampai setengah jam ora ono sepur lewat, Pak. Coba, Bapak. Yang lewat malah tukang becak. Kowe kenapa, Mas? Pengen bunuh diri ya. Lah kowe nek bunuh diri aja rel kuwi rel mati ya, Mas. Sing kene iki lho rele wis delene ana sepur lewat. Wis kene tak kancani ngono. Wah, mulai, Pak. Maaf dia ora guyon loh, Pak. Asli dia tidak ada niat guyon sama sekali. Dia pengen mati hari itu. Itu memang belum waktunya ya, belum, Pak. Tapi kalau sudah waktunya enggak bisa, Pak. Diundur kayak apapun enggak bisa. Maka kan ada, saya mohon maaf itu hanya anekdot ya. Anekdot itu cerita hanya untuk pembelajaran. Ya. Ada apa? Kiai ngomong-ngomong dengan malaikat Israel. Pak Yai, saya mau melaksanakan tugas apa? Ya biasa Pak Yai mencabuti nyawa. Loh kok mencabuti berarti banyak? Nggih Pak Yai. Sopo? Ya itu namanya ada di daftar, saya tumpuk di stop map itu Pak Yai. Ada santrinya mendengar, langsung melipir-melipir buka stop map, ternyata nama dia paling atas, Pak. Loh aku sih. Terus sambil mendengarkan terus, malam ini tok, enggak ini mungkin ya 1 bulan tapi satu-satu Pak Yai. Langsung dia mendengar itu, ya Allah, jatuhku mati, tak blesekin ning ngisor wae lah. Toko ngisor, ken aku iso tobat, iso tahajud sik. Iya. Begitu habis Pak Yai, saya mau pamit, mau nyabuti nyawa. Sopo sik Mas? Ya biasanya saya ambil dari atas, tapi malam ini dari bawah Pak Yai. Wah langsung geblak Abu saya. Bapak yang dirahmati Allah. Maaf maksud saya ini anekdot Bapak. Maksudnya apa? Kalau sudah waktunya, mbok oleh mbok model kayak apapun, kalau sudah waktunya ya tetap mati. Gitu loh Pak. Ya mohon maaf ini untuk pembelajaran buat kita semuanya. Jadi yang tua enggak usah terlalu risau meh wis cedak, yang muda jangan merasa masih jauh. Yes, pokoknya bismillah kita berlaku tambah umur, afala yaqilun, mari renungkan karena kita diingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Orang yang baik itu yang tambah umurnya tetap kemudian tambah baik amal-amalnya. Jangan sampai kemudian ada cerita kimbien nome apik lho saiki sorwet. Kalaupun terpaksa harus ada cerita,
Mudah-mudahan ceritanya terbalik. Kimbin wonge ra genah lho, saiki khusuke ra karuan. Mudah-mudahan begitu. Kalaupun harus terpaksa terjadi, Pak. Tapi kalau kemudian kita sudah mulai baik sejak awal, ya mudah-mudahan kita istiqomah dalam kebaikan. Iya. Istiqomah berat, Pak. Iya, istiqomah itu berat. Yang enteng itu istirahat. Ya kan gitu toh. Ya. Leren dadi wong apik kan itu kan susah Bapak Ibu. Mas nang masjid Mas, wis tahu Bos. Kan kacau Bapak Ibu ya. Wis tahu kok wis tahu apik kan ruwet Bapak Ibu. Tapi kalau Mas si Ayu Mas, wis tahu. Gue mlebu ICU aku. Ya, tahu ya Pak, si Ayu. Ciu. Ya. Nah, maksudnya mati Allah Subhanahu wa taala. Iya kalau keseringan si Ayu ya sesuai ICU. Nah, pernah begitu jauh lebih baik. Sekali lagi, kalaupun terpaksa, pernah begitu jauh lebih baik daripada pernah baik. Maka kenapa? Karena manusia itu dihitung pada ujungnya. Lihat bagaimana seorang Umar bin Khattab yang awalnya mencari Rasulullah ingin membunuhnya, tapi di akhir hayatnya jasadnya diletakkan di samping jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khalid bin Walid di perang Uhud nyaris membunuh Rasulullah. Di akhir hayatnya dia angkat menjadi panglima pelindung dalam perjuangan melindungi pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang akan dihitung di ujungnya. Maka kemudian tidak boleh menilai buruk kepada orang. Yang kita tidak sukai adalah sifatnya, tapi bukan kepada orangnya. Karena orangnya sangat potensial bisa berubah. Maka saling mendoakan, kita yang insya Allah berusaha baik, terus menjadi baik. Amin ya rabbal alamin. Sementara kawan-kawan kita yang mungkin kurang baik atau masih agak susah diajak baik, terus kita doakan, bukan kita judge, bukan kita hakimi, seakan-akan dia tidak punya peluang berbuat baik. Mudah-mudahan panjang umur, istiqomah, husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.